Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1422 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat 20. Masih di bawah perikop saksi-saksi iman. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang iman dari seorang Abraham. Amin. Haleluya. Iman Abraham teruji dalam ketaatannya pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Haleluya. Untuk lebih jelas kita lihat Kejadian 12 ayat 1 dan ayat 2.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Abram atau Abraham waktu itu, dia belum menyembah Tuhan, belum umat Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Jadi pada saat itu Abraham belum percaya kepada Tuhan. Tapi menariknya, ketika Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu berfirman kepada Abram untuk keluar dari negerimu, pergi ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Keluar dari desamu, tinggalkan saudaramu, tinggalkan keluargamu, dan pergi ke satu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abram. Abram waktu itu belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan. Tapi menariknya, Abram taat pada saat Abram mendengarkan firman Tuhan itu. Amin. Abraham taat pada firman Tuhan itu. Karena ketaatannya itu, Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Haleluya. Ketaatan Abraham diuji kembali, saudara. Ketika Tuhan meminta Ishak, anak tunggal Abraham yang Abraham dan Sarah paling sayangi, cintai, kasihi. Karena Ishak lahir di masa tua Abraham dan Sarah. Tuhan menguji iman ketaatan Abraham dengan meminta anak yang dia paling kasihi untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Saudara lihat Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Haleluya. Tuhan menguji ketaatan Abraham. Dan luar biasanya, Abraham taat. Amin. Perhatikan ayat 2. Yang Tuhan minta dari Abraham siapa? Anak yang dia kasihi, Ishak. Betul? Saya yakin kalau Tuhan hanya minta anak, tidak menyebut nama Ishak di sana, pasti yang Abraham persembahkan anaknya dengan Hagar, yaitu Ismail. Tapi kan yang Tuhan minta jelas. Anaknya yang dia kasih dan disebut di sana nama Ishak. Amin. Abraham dan Sarah menerima janji Tuhan waktu Abraham 75 tahun. Dan nanti 25 tahun kemudian, di saat Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, baru Ishak ini lahir. Anak ini sangat-sangat disayang karena dinantikan puluhan tahun. Dan setelah beranjak remaja, Tuhan meminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan di sini sama seperti hewan korban. Bicara korban itu harus dipotong lehernya, harus mati, dan darahnya dicurahkan lalu dibakar sampai habis. Persembahan seperti itulah dalam perjanjian lama yang menyenangkan hati Tuhan. Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah korban dan siap untuk dikorbankan sebagai persembahan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Abraham menghunus pisau yang terselip di jubahnya. Pisau Abraham yang sangat tajam itu hampir saja menggorok leher Ishak. Tapi sebelum itu terjadi, malaikat Tuhan menahan laju tangan Abraham yang diayunkan untuk menggorok leher anak yang dia kasihi, yaitu Ishak. Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya batin Abraham bergejolak ketika dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi. Betul, Abraham sangat mengasihi, cinta kepada anaknya, tapi Abraham harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Abraham memilih untuk taat pada firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali Tuhan menguji ketaatan kita. Apakah kita lebih mengasihi dunia ini, ataukah kita lebih taat kepada firman Tuhan? Kalau kita mau jujur, banyak di antara kita yang memilih lebih mengasihi dunia daripada mau taat pada firman Tuhan. Betul? Saudara yang diberkati Tuhan, Abraham adalah teladan orang yang beriman. Dia taat pada firman Tuhan. Amin. Dengar baik. Jangan ngaku orang beriman kepada Tuhan kalau saudara masih keras kepala, masih tidak taat pada firman Tuhan. Saudara, yang Tuhan cari bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang populer, bukan orang ganteng, orang cantik, punya pangkat dan jabatan. Bukan itu yang Tuhan cari. Dengar baik, yang Tuhan cari sekarang ini adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Mereka yang taat pada firman Tuhan, mereka akan diberkati, mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Abraham diberkati karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Haleluya. Yang pertama kita belajar dari iman Abraham. Orang yang beriman pasti taat. Taat pada siapa? Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua kita belajar bahwa Abraham selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Betul usia mereka tidak lagi subur. Malah kata firman Tuhan ini sudah mati pucuk. Artinya tidak mungkin, mustahil bisa punya anak. Tapi apakah Abraham tawar hati, lalu menyerah begitu saja dengan keadaan? Tidak, saudara. Abraham percaya pada janji Tuhan. Amin. Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3. Saya bacakan sekali lagi. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Amin. Haleluya. Abraham tetap percaya kepada Tuhan walaupun kenyataannya sudah lanjut usia belum punya anak. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat pada mereka. Abraham percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara mengalami hal yang sama. Sudah bertahun-tahun menikah tapi tak kunjung punya anak. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan bercerai. Tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan Tuhan. Haleluya. Tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan
diberikan apa yang mereka harapkan. Amin. Abraham mendapat janji Tuhan. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataannya di masa tuanya dia belum punya anak. Saudara lihat, Abraham tidak patah semangat. Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang berfirman kepadanya adalah Tuhan Allah pencipta alam dan semesta ini. Yang sanggup melakukan sesuatu yang besar hanya dengan berfirman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Seorang yang beriman kepada Tuhan selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Seorang yang beriman pasti menghargai proses Tuhan. Tandanya apa? Sabar. Amin. Belakangan ini banyak orang Kristen tidak sabaran, betul? Karena tidak sabar punya anak. Sebelum menikah masih pacaran sudah test drive dulu. Karena nggak sabaran dan maunya cepat kaya, akhirnya nipu sana nipu sini, korupsi. Curi sana, curi sini dan sebagainya. Karena nggak sabaran, akhirnya banyak rumah tangga bercerai dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya orang yang beriman kepada Tuhan pasti percaya pada proses Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang instan, betul? Yang instan itu hanya mie instan. Dan biasanya yang instan itu tidak sehat, betul? Ada proses, bos. Memang butuh waktu yang lama. Buat Abraham dapat anak yang dijanjikan Tuhan. Tapi pasti dan tentu yang Tuhan akan berikan itu berkualitas unggul. Amin. Sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hargai proses Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hargai proses Tuhan. Sabarlah menanti jawaban dari Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang berdoa, meminta sesuatu dan belum Tuhan jawab, sabar. Semua pasti indah pada waktunya. Namanya janji, itu kan bicara nanti. Ada proses Tuhan untuk sampai kita menerima janji itu. Amin. Sabar, bos. Saudara, kadang Tuhan menguji kesabaran kita waktu kita menunggu orang. Kita janjian dengan orang, kita sudah datang tapi dia belum datang. Ketika kita sedang antri, Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Betul? Jangan emosi, jangan marah, jangan mengeluh. Kalau apa yang saudara doakan belum Tuhan jawab. Tuhan sedang mengajar kita untuk bersabar. Amsal 16 ayat 32 berkata begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Pak, Bu, Bro, Sis. Kalau saat ini, saudara harus memulai semua dari nol. Sabar. Amin. Kalau saat ini saudara sudah menikah, sudah beberapa tahun, sudah belasan tahun, tapi masih saja belum punya anak. Sudah ke dokter sana sini, sudah minum obat sana sini, sudah coba trik dan jurus ini dan itu. Tapi masih belum punya anak. Dengar baik firman Tuhan ini. Sabar. Amin. Semua pasti akan indah pada waktunya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan Tuhan. Tidak akan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang sabar akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan naik bukan turun. Mereka akan terus diberkati Tuhan. Amin. Sabar saudara. Ada waktunya. Tuhan memulihkan keadaan kita dan memberkati kita. Sabar. Amin. Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena Abraham sabar menanti janji Tuhan. Haleluya. Saya percaya orang beriman pasti sabar menanti janji-janji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketika kita belajar, seorang beriman pasti menghargai proses Tuhan. Sabar menanti janji-janji Tuhan. Hari ini kita belajar dari iman seorang Abraham. Yang pertama saudara kita belajar, orang yang beriman pasti taat. Taat pada firman Tuhan. Amin. Yang kedua kita belajar, seorang yang beriman kepada Tuhan selalu punya pengharapan baru di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga kita belajar, seorang yang beriman
pasti sabar. Dia menghargai proses Tuhan. Sabar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada, mereka yang stroke, mereka yang lumpuh, mereka yang sakit jantung, gagal ginjal, mereka yang geger otak, mereka yang kanker, tumor, mereka yang insomnia, mereka yang sulit punya anak alias mandul. Hamba berdoa kuasa mujizat Tuhan terjadi buat mereka, sehingga tahun ini tahun mujizat buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk mereka yang saat ini merindukan jawaban dari Tuhan, yang merindukan doa-doa mereka dijawab Tuhan. Hamba berdoa, biarlah mereka mengalami semua yang mereka rindukan, doakan. Tahun ini, tahun jawaban buat mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai selalu hidup mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, dan pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa lawat bangsa kami Tuhan, sehingga terjadi pertobatan massal. Pakai gereja Tuhan untuk dapat menuai jiwa-jiwa ini, menjala manusia di akhir zaman ini. Karena kami melihat tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Pakai gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan untuk dapat peka melihat tanda-tanda ini, sehingga mereka bergegas untuk menuai jiwa-jiwa di luar sana. Hamba berdoa berkati ya Tuhan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik itu dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba juga berdoa untuk tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka, biar mereka terus dipanggil untuk menjadi tiang doa, berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan dukungan-dukungan doa. Berkati semua anggota tim doa Petra Nasional dimanapun mereka berada, diberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, di grup saudara, di alumni saudara, di grup keluarga, teman saudara. Bagikan kepada mereka supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di 081237247340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center di 081 9130 1583 kali. Layanan konseling keluarga Infinity Ministry gratis. Saudara yang ada persoalan pergumulan, hubungi kami. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya akan menggiring saudara menemukan jalan keluar bersama dengan Tuhan.
Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.